Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Reaction. Tapi sebelum kita masuk Reaction, kita wake in dulu. Dan tentunya selalu bersama saya, Kak Rasyam. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang fighter. Inilah dia, fighter yang satu ini. Sawadika, perkenalkan nama saya Swadi, si becak lau. Bang Mas Wardi, Ya. nih hari ini kita akan mereaksi para petarung-petarung yang akan bertarung di Fight Night 40. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu ya wake in Ya. Baik, kita lihat wake in yang berikutnya ini ada Nurul Fikri dan Laude Abdul Haris. Ini kalau saya bilang pertarungan klasik. Klasik, sebuah kisah klasik untuk masa depan nggak? Tidak. Ini adalah pertarungan antara striker melawan grappler. Oh, Nah, siapa yang striker? Dia Haris dan Nurul Fikri merupakan ya sampai artis dia grappler banget. oke. Dua-duanya masuk timnas. Wow, Indonesia. hebat ya. Yang satu timnas Sanda dan yang satu Ini kenapa nih? Ini Laude kenapa dia senyum-senyum tuh? emang karakter dia gitu. Oh, dia orangnya menarik, ramah tenang. gitu ya. Terus Dia dari Bali apa gimana? Oh Ya. bukan, Laude Timur ya. dari mana ya? Daerah timur sih. Timur ya, daerah Si timur. namanya. Bagus. Ya, dua-duanya orang yang humble sih. Makanya tadi terlihat pada Senyum-senyum saat- ya. Pada saat Bagus dia. face off juga Sama aja ya kayak apa ya persiapan kayak sebelumnya. ramah, Ramah. asik, hubungan hangat. Ini berantem mau keluarga kita nggak tahu. Beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan bawanya main berantem, kalau ini malah senyum-senyuman gitu kan. Nah, kalau dari dua petarung ini kira-kira siapa yang paling Pastinya adalah dominan kira-kira? Kalau Kira siapa yang bakal untuk- menang pada malam hari ini? Kalau untuk pertarungan klasik kayak gini ya, kita agak sulit menebak ya karena nah motivasi saya di situ ketika si strikernya bisa manfaatin situasi dengan baik, bisa mengkapur grappler. Oke. Tapi ketika grappler bisa memanfaatkan situasi dengan baik, dia bisa membawa ke bawah dan bisa mengunci. partner. Oke. Dari pengalaman yang sudah si Laude ini kan Saya bisa menang di sini. termasuk lumayan bisa menghadapi tarung grappler, dia bisa scramble, bisa kembali, dia bisa berdiri lagi. Oke, jadi bisa atas bawah bisa nih ya. Ini bakal seru, ini bakal menjadi pertarungan panjang. nanti. Bakal panjang nggak sampai Ya. bisa Ah. ronde keempat mungkin. Ya, kalau ini saya masih Tahu 50-50. kelemahannya dia. Serius, karena Dan dua-duanya itu yang punya akan skill saya yang lakuin buat nanti cukup saya tinggi. nggak bisa Wow. menang di sini. ini termasuk kayak bintang-bintangnya One Pride kan 5 besarnya One Pride. Oke. Kelasnya ya itu. Ini kadang kita ya kalau Ada off-nya persiapan ramah-ramah itu malah kadang terutama di ground mainnya yang saya persiapan lebih Kayak Mas Wardi kan, ramah-ramah senyum-senyum tapi mainnya pas di oktagon ganas. Langsung deh dihajar gitu kan. kayak lapar sih tuh. Makan kan. Oke. Baiklah pecinta Walfred MMA Indonesia, langsung saja. Inilah dia partai. Yang notabene Aib adalah striker, sedangkan Hafid kan grappler. Iya. Nah, momentum yang dia bisa gunain momentum dengan baik, akhirnya si Aibnya bisa KO-in Hafid. Itu lumayan shock orang-orang yang kayak pecinta One Pride melihat Hafid bisa KO. Ini kira-kira di ronde berapa nih kira-kira bakal kalah nih? Bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3, berarti lebih panjang. Agak panjang ini, agak panjang ini. Kita Dia lihat. akan menguras tenaga yang gede nih. Sama kayak nonton drakor menguras perasaan ya kan. Nguras perasaan dan air mata. Asik. Ini kayak pengalaman banget tentang drakor ya Kara ya. Aduh. Makanya kan saya sekarang juga make up-nya mirip-miripin artis Korea kan. Ya. Kayak opa gitu ya. Ini antara Korea apa Korea kan nggak tahu ya. Korea. Nah bagian kita fight tuh biasanya ya pas lagi disebutin nama dipanggil semua dari sudut biru itu Deg-degan kayak nggak? deg-degan Deg-degan ya? deg-degan rasanya kayak aduh mau copot ini mau copot tapi begitu bel dibunyi tank udah itu kayak hajar, semuanya hajar. belum kita fokus ke lawan kita. Maunya pengen mukul aja terus ya. Ya yang paling serem kan begitu pintu ditutup kan blek aduh saya cuma bertiga nih sama gitu kan. Nah mereka mempunyai postur yang sama tuh. Nah, kalau seorang grappler biasa akan set up untuk bawa ke bawah. Iya, kita lihat nih Ya. siapa yang akan berhasil membawa ke dunia masing-masing. Ya. Iya, nah itu kan kelihatan Sanda banget. Laude dia pancing-pancing jab, sama Fikri juga mencoba. Pengen ngetes ini kenapa nih? Pengen tahu kali ya? Iya, nah itu dia udah mau tuh mepet-mepet tuh.
Itu namanya cage control kalau di dunia MMA, di mana kita bisa mengontrol lawan di cage, manfaatin dengan baik agar bisa menjatuhkan dan melancarkan ground and pound. Nah, bagus. Nah, ya, Nurul Fikri udah mencoba tuh, grapplernya keluar banget dia. Nah, sedangkan Abdul Haris keren. Dia pukulannya ini sebenarnya keras dia, banget. Ini Laude ini ingin melakukan teknik apa sebenarnya sih? Dia kayak nunggu-nunggu, kayak kelihatannya lagi nunggu-nunggu gitu. Nah, dia kayak lagi mencari celah, ngebaca permainannya Nurul Fikri. Dia akan membawa supaya pertarungan tidak sampai lari ke bawah. Oke. Nah, tidak sampai jatuh ke bawah. Dia akan mempertahankan mata-mata di atas. Dia akan berusaha iya, turun. Dia berusaha untuk narik ke bawah ya. Iya, dia pasti tuh, sudah pasti tuh. Nah, kita lihat Laude berkali-kali bisa nyolong-nyolong tuh, bukan sedikit-sedikit. Nah, itu masuk lagi. Dia emang pinter, emang dia juara nasional juga di Sanda. Iya. Strikernya juga sudah nggak bisa diragukan lagi. Dia pukulan curi-curiannya itu bisa mengalahkan lawan nih kalau terus-terusan seperti itu ya. Curiannya itu masalahnya keras banget. Iya. Itu bisa meng-KO kalau benar-benar nggak siap fisiknya. Karena memang ini adalah dunianya ya kalau dia. Iya, Ini kayak ibarat kata pertarungan antara ikan hiu sama harimau. Iya. Siapa hiu yang di mana dulu bertarungnya? Iya. Kalau di laut ya menang ikan Harimaunya hiu. kalah kan? Harimaunya kalah. Nah, kalau kita batin si Nurul Fikri adalah ikan hiunya, Iya, ngebawa ke bawah. Ke bawah gitu. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat kan, ini agak sedikit panjang kan, nggak seperti yang tadi kita di awal-awal. Enggak, ini masih nyari-nyari celah gitu. Celah. Nurul Fikri juga berusaha untuk gimana caranya saya set up ke bawah, gitu kan. Nah, Abdul Haris dengan gayanya akan berusaha, oke, saya main di atas jangan sampai jatuh. Gitu. Iya benar. Ini sepertinya masih kayak ragu-raguin. Ya. Si Nurul Fikrinya takut untuk maju karena takut Kena pukul. pukul. Nah, Laudenya tidak ingin dekat-dekat karena tidak ingin dibawa ke bawah. Itu gila, jago banget. Jadi begini aja terus, nggak ada yang mau mengalah. Nah itu dia. Gitu ya. Sekarang udah mulai tuh set up, Nurul Fikri udah ngambil underhooknya. Di ground itu underhook itu sangat bahaya. Dimana kita bisa underhook atau memeluk di bawah ketiak, itu kayak udah nguasain separuh badan lawan. Oke. Tapi kita lihat si Abdul Haris ini kan nggak bisa diremehin, power dia gede banget. Nah itu dia ingin susah kan? Iya, ingin dibawa ke bawah. Tapi susah. Nah, kalau pengalaman yang dulu-dulu ketika Laude bertemu dengan seorang grappler pernah terjatuh sampai benar-benar scramble. Itu kenapa tuh? Akhirnya bisa berdiri lagi. Nah, tadi sama seperti yang tujuannya si Nurul Fikri, dia akan berusaha ngejatuhin, ternyata nggak bisa, lepas. Nah, kita masih coba lagi. Nah, colongannya masuk terus kan, kayak jab. Ini kalau dia terus-terusan kayak gitu sih habis. Tadi hampir jatuh ya. Kepleset. Hampir jatuh itu kepleset. Coba kalau misalkan Nurul Fikri langsung ambil peluang itu udah jatuh Iya. bawah tuh. Hati-hati ya. Kalau untuk petarung MMA aja, khususnya combat sport dah. Kalau kita mempunyai 3 ronde, biasanya ronde 1 itu untuk kayak ngebaca lawan. Kayak apa sih Iya, lawan saya? saling mempelajari Iya, gitu ya. mempelajari. Nah, ini dia masuk. Nah, itu dia udah dibawa ini ke bisa bawah. gawat nih. Gawat ini. Gawat nih. Gawat Masuk ini. kedua, tapi posisinya masih close guard. Ini masih 50-50. Tapi kalau Nurul Fikri bisa ngelancarin ground and pound-nya, habis Laude. Iya, habis. Ini masih bisa berarti ya. Ya, dia Ini si Laude berusaha untuk bangkit ke atas dia lagi. udah dapat set control. Ini namanya set control. Ini posisi yang jelek untuk Laude. Aduh. Ya, tapi bisa naik lagi. Oh, mantap. Berarti powernya gede banget. Hebat Nah, ya. kita lihat nih, Nurul Fikri udah mulai luka. Iya. Karena colongan-colongan pukulan tadi. Colongan pukulan tadi ya. Ini Iya. kuat juga ya ini powernya si Kuat, Laude Laude ini kuat banget. Udah dibawa ke bawah, naik ke atas lagi. Iya. Keras. Kick and rush, keras ya. Itu main bola gitu. Mungkin tadi ada yang makan pisang di ring jadi ada jatuh ya Laude ya. Nah, kita udah mulai masuk di penghujung ronde 1. Nah, kondisinya kalau kita nilai Si Laude Fikri masih udah menang. mulai melemah gitu ya Iya, dengan pukulan. Ronde 1 Ronde Laude. 1 berakhir. Dia banyak melancarkan pukulan. Ini kira-kira sampai kapan nih kayak bakal gini terus nih saling mempelajari lawan satu sama lain.
masih belum, kayak saya lihat nih dari dua fighter ini nggak ada yang melakukan perlawanan yang benar-benar signifikan. Signifikan ya. Nah kalau tapi kita lihat hasilnya poinnya banyakan Laude ronde pertama karena banyak kemasukan pukulan, Iya. terutama jab-jabnya bersih, pukulan bersih ya. Betul. Nah, sedangkan Nah, sementara tadi untuk jatuhin juga Nurul Fikri nggak yang niat jatuhin, yang jatuhin malah si Laude kan. iya, tapi malah pas waktu jatuh Nah, itu itu dia. Laude yang malah dapat kesempatan lebih banyak mukul gitu kan. Sampai berdarah kan kalau nggak salah tadi Ya, berdarah ya. dikit di sini ya. Tuh, karena Nah, itu dia. kena Nih. lutut ya. Ya dan itu halal di One Pride ya, dimana ada beberapa event kita nggak boleh ngeni di bawah, tapi di One Pride itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Termasuk elbow diperbolehkan, kecuali soccer kick nggak boleh. Apa tuh? Soccer kick itu kayak kita main bola, kayak nendang dus kepalanya nggak boleh. Orang itu jatuh, namanya soccer kick. Oke. Nah kita mulai ke ronde kedua, kita lihat Kirain nih. ditendang kayak di pasing-pasing gitu enggak ya? Enggak, itu main bola beneran itu ibu. Waduh, ini kepala bos gitu kan. Nih pertandingan ronde berikutnya. Ya, itu kan masih Ronde kedua. kena kecolongan-colongan. Nah dia pasti akan set up gimana caranya ngebawa. Tapi emang Laude ini Laude pinter keluar. ya, jadi saat Pinter, dia pinter. diserang dia menghindarnya Ya, pinter. maju dia. mundurnya bagus. Iya, curi-curinya. Tarik ulur. Ya kalau bisa ngejaga iramanya seperti ini sampai selesai menang. Iya. Walaupun menang poin ya. Tuh apaan tuh tadi itu? Kipas angin. Gerakan apa tadi itu? Itu apa ya? Back fist namanya. Oke. Ya, pukulan belakang. Nah, ini masih kan kayak Nurul Fikri juga kurang terlalu berani untuk masuk karena dia tidak takut berani, ya. nah, dia Takut tidak ya. berani. Dan Laude ini pintar banget untuk menghindar pukulan dari serangan dari Iya. Nurul Fikri. Nurul Fikri. Nah, Laude udah mulai mendapatkan iramanya nih. Iya. Nah, sedangkan Nurul masih berusaha keras gimana Nyari-nyari, caranya biar bisa masuk ke bawah. Dia masih nyari-nyari nih gimana nih gitu. Untuk dapat pukulan aja nggak, sementara Laude Nah, tuh itu dia. udah. Oh, mantap. Dia masuk terus lagi, nggak bisa. Wow, seru ya. Ya keras karena pokoknya keras banget Laude itu. Dia ngejab aja mungkin kalau ke kita ya bisa rubuh dia. Oh ya? Iya. Kuat. Wow. Tuh masuk lagi. Ya udah sih, ngetap aja daripada pukul-pukul terus. Nggak boleh dong. Kan sakit. Fighter tuh Oh, harus. nggak boleh ya? Pantang menyerah. Pantang menyerah Nggak ya? boleh menyerah begitu saja. Nggak boleh menyerah gitu aja. Itu Tapi tadi pertarungan di awal udah ngetap gitu. Kecuali itu benar-benar kayak udah Nggak bisa nyawa. udah nggak bisa keluar Bisa kemana-mana. nafas gitu Iya, kan? daripada mungkin dia cedera lebih parah, mending menyerah. Tapi kalau masih berdiri yang terus lanjutin terus. Nah, Tuh, itu kena lagi tuh. masih di bawah sih ya. Tapi mungkin nyerempet. Nah, kan kita nggak tahu yang ngerasain mereka. Nah, Kalau kayak tendangan seperti itu berasa banget nggak sih Mas? berasa walaupun kita memakai pelindung kemaluan ya, itu berasa banget. Dia kayak sorry nih kalau saya ngebayangin ditutupin batok masih goyang kodok gitu. Iya, Itu iya, kerasa. iya. Saya pernah ketendang itu sampai batoknya kan miring. Wah itu sakit banget, mulesnya sampai kemana ke sini. Rasanya Ini ada apa luar nih? biasa. Ini kenapa nih dia nih? Tadi kan kena dia si Laude melancarkan inside low kick. Inside low kick itu sasarannya paha dalam. Tapi ternyata ujungnya mungkin mengenai kemaluan. Oh, Nah. oke. Nah ini, Nah, atau low blow namanya wah kalau ini bahaya istilah. nih. Ini bisa, kalau kayak gini bisa diberhentiin sama dokter nggak sih kalau gini? Dilihat mungkin sampai seberapa serius cederanya. Oke. Kalau cedera cukup serius sampai dia nggak bisa pertandingan, itu bakal di stop dan dia diskualifikasi. Dia menang diskualifikasi. Wah, sepertinya kelihatannya serius nih itu. Mungkin juga kita nggak tahu, atau mungkin juga Apa kena kemaluannya kali? kena kemaluan. Emang kena kemaluan. Tadi sasarannya inside, cuman ujungnya kena Kena iya. kemaluan. Nah, masa depan Bu. Masa depan, Yoi. aduh jangan sampai. Aduh, Lebih baik kita mikir masa depan daripada masa lalu kan gitu. betul sekali. Jadi ya tolong dipertahankan masa depannya. Ini kasihan ya. Ya kasihan. Tapi nampaknya ini Nurul Fikri dia nggak mau ngalah begitu aja. Yap. Ya benar, jiwa petarung. Ya tarung. Jiwa petarung gitu kan, jiwa Harus petarungnya keluar dong. nih. Kalau sampai nyerah itu percuma kita latihan persiapan Iya. sampai 3 bulan cuman gitu doang. Wah itu kayak nyalain diri sendiri itu. Betul.
Oh, oke. Selalu ya, selalu Laude itu Laude. jab-jabnya masuk terus. Jab-jabnya masuk terus. Dia pintar kadang-kadang ancang-ancangnya untuk mukul tapi nge-kick. Nge-kick, ya. Emang cerdas banget ya. Dia takedown defense juga cukup bagus. Cukup bagus. Dia susah untuk di takedown. Berarti pahanya kuat banget tuh. Iya, dia kuat. Nah, Nurul Fikri udah musap-musap kepala, berarti ada yang luka itu. Entah mungkin pelipisnya atau hidungnya atau bibirnya. Nah, itu kayak kalau kita kepukul ya, pengalaman saya waktu di ring itu kayak tebel mau kita. Aduh, gue berdarah nggak ya? Berdarah nggak ya gitu. Karena udah keseringan dipukul gitu ya. Iya, nah ini cukup bagus, pinter. Laude kali ini bermain pinter. Dia belajar dari pengalaman lawan Hafid. Nggak mau Tidak ingin lagi ke bawah. Gitu. Iya, Karena dia tahu kekurangannya, jadi dia. Wah, Wah. cukup keren tanggapannya. Tajam ya. Hebat ya ini Laude ya. Hebat. Tendangannya keras, pukulannya keras, badannya kuat. Nah, kalau kayak gini terus sampai ronde 3 ya habis sudah. Udah tuh. Nah, ini dua-duanya sama-sama ngeluarin pukulan. Kalaupun Tapi yang lebih mungkin- presisi itu adalah Laude. iya, tapi kalaupun mungkin ini Nurul Fikri udah ngebawa ke ground juga, sepertinya powernya udah nggak terlalu kuat untuk. Kalau untuk ground itu agak susah ditebak juga. Oke. Nah ini dia ke bawah, ke ground kita tuh. lihat sampai di mana. Tuh, buktinya kan ini nih, baru saya Iya, bilang kalau scramble. walaupun dia bawa ke ground, Iya. dia nggak bisa, tidak bisa Tuh, pinter banget, menguasai gitu. pinter banget. Ya kan? Nggak mau main bawah dia. Keren, gayanya itu saya sangat suka. Oke, naik. Kita lanjutkan pertarungan secara jantan, gitu. Mungkin dia bilang gitu. Oke, bagus. Ini poinnya udah ngumpulin banyak banget Laude ini. Cukup banyak. Nah, dia sering ngeluarin spinning back fist tadi. Itu kalau kena telak bisa KO tuh, yang muter pak gitu. Oh. Nah, lihat nih. Ke bawah, Nah, tapi dia mau ngalah. Dia sepertinya tenaganya mulai habis. Hebat ya. Nah. Tapi salut juga sih sama Nurul Fikri, dia kondisi banyak kepukul, tetap dia akan melancarkan terus. Ini udah di apa penghujung namanya, menit nih, di ronde kedua nih. Ronde kedua, ya 40 detik lagi. Tapi kalau di ring itu 40 detik waktu yang Berasa, berharga, ya? berharga banget. Iya, Sedikit waktu bisa manfaatin, bisa menang kita. benar. Apalagi dengan submission jatuh kuncian ya. Iya. Oh. Ini poinnya jauh. Wah, keren. Nah, masuk lagi. Nih, Walaupun Laude tadi pintar ya, nyuri-nyuri emang. pintar banget. Walaupun tadi sempat ngelakuin pelanggaran, tapi hitung-hitungan poinnya masih banyak kan Laude. Tadi pelanggaran apa ini? Nah, yang tadi inside low kick Oh iya, dan kena, low blow iya. kena kemaluan itu kan pasti dipotong. Pasti dipotong. Ya. Bagus, keren. Sepertinya jagoan kita akan menang kalau beruntung ya. Karena masih ada satu ronde lagi nih. Ada lagi nih ya, satu. Tapi kalau dilihat dari performanya ini Nurul Fikri udah mulai Menurun, lelah gitu menurun kan. tajam, lelah. Udah mulai lelah menghadapin gitu. Semua ini gitu kan. Dan sementara power dari Masih dari stabil ya. Laude masih stabil Masih begitu stabil aja lah. gitu. Wah, dia persiapan Laude kayaknya cukup bagus banget sih Iya. saya lihat. Nah. Tuh lihat tuh Bersih, dari bersih raut banget. mukanya aja dia nyantai aja gitu. Kalau sementara Nurul Fikri itu mukanya udah mulai memar-memar dan Banyak banget itu cepet banget pukulannya dan seringan kena. kena kepala soalnya kan. Tuh. Iya, ya. Satu, dua, satu lagi dapat gelas itu. Ra. Iya, tuh nggak nyampe 3 ya. Iya, dapat gelas. Nah ini mau scramble dan ternyata memang ini high level groundnya. Dia bisa kayak scramble di bawah gitu. Hampir kena kepala belakang. Iya, itu, Kalau sampai kena kepala pingsan. belakang pingsan, Laude bakal kalah. Karena diskualifikasi pelanggaran. Diskualifikasi Ya. pelanggaran. Ronde 3. Ini waktunya memanfaatkan satu ronde dengan baik. Kalau enggak bakal kalah banyak Nurul Fikri. Iya. Kalau dia pengen menang ya. Keren. Cepet banget. Wes, itu kayak apa tuh? Kayak apa itu? Apa ada itu ya? gimmicknya ya. Ada gimmicknya ya. Dia kayak mau breakdance gitu. Keren. Laude ini keren. Keren. Nah, dia udah mulai kayak mendapatkan mental terbaik ya pada saat tanding.
Asal dia jangan sampai lengah. Pasti dia akan menang. Kalau dia lengah, udah langsung Kecolongan ditarik ke habis, bawah. Wah, karena ketika kita menarik ke bawah, meskipun di sisa tenaga kita cuma sedikit, bisa manfaatin situasi, bisa menang. Nah, itu ajaibnya. Nah, itu pukulan masuk lagi bersih. Wow, ho, 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 ho. Ini pulang pasti sakit-sakit sih. Oh itu dia. Tuh, Friki udah mulai kayak ngebawi buta gitu ya, matan pukulannya. Tap, nah, tangannya terlalu turun. Nah, selalu masuk. Luar biasa nih Laude nih, dia pintar ya. Dia benar-benar siap banget. Nah, si Nurul Fikri masih tetap Dia pengen ke Nurul Fikri bawah. masih nyari-nyari celah gitu. Iya. Sementara di ronde ketiga ini dia udah mulai kelihatan lelah banget. Jadi malah kebaca Iya. kalau kita memaksakan game plan, harusnya Nurul Fikri itu merubah game plan-nya. Nah, entah mungkin cage control atau mungkin setup untuk masuk ke bawah. Nah, ini dia terlalu kelihatan banget setupnya langsung ke bawah. Akhirnya ya udah. Padahal udah dari ronde pertama ronde kedua dia udah ngelakuin itu nggak dan berhasil. gagal, ya. Maksudnya harus ngelakuin. Nah itu dia. Tapi terlepas dari itu ya kita bisa buktikan kalau dia pantang menyerah, kan? Jiwa fighternya. Jiwa fighternya. Nah, oke itu dia. Tangannya udah mulai turun. Sedangkan Laude masih stabil. Feeling good lah kasut ya. Keren banget tuh. Wow, masuk kan guys. Dia pinter banget nyolongnya, pinter jab, kemudian tangkep, strike lagi, itu hebat. Oh, Waduh. itu lihat masuk. Itu sakit banget itu. Sakit, tapi lebih sakit lagi ditinggal pasangan pas lagi sayang-sayangnya sih. sayang-sayangnya. Iya. Oh, telak. Itu sakit guys. Mas Wadi curhat ya? Enggak. Pasangan saya setia kok. Iya. Ya kadang kita suka dimarahin aja sama istri gitu ya. Bukannya takut, menghormatin. Iya, paham. Lanjut lagi tuh. Lanjut lagi ini tuh. Oh. Tapi saya salut sama Nurul Fikri tadi orangnya apa ya, kayak pantang menyerah. Dia terus nggak mau masuk masih ya, tetep pukul, pengen memancing duluan. Itu saya suka. Bagus. Oh. Ya, ini sama seperti yang kita prediksi ya, pertarungan panjang. Pertarungan benar ini sudah hampir di penghujung ronde ketiga. Ronde ketiga, tinggal sisa 1 1 menit lagi atau menit 20 detik. Semakin Tapi Nurul lama Fikri ini dia masih di nyari-nyari atas. celah untuk Masih. kelihatan banget dia masih tekniknya tuh masih di ronde pertama, ronde kedua dan sekarang ketiga masih kayak berusaha untuk teknik yang sama. Ngejar Dibaca take sama down Laude. Si Laude udah ngebaca gitu. Ngebaca banget. Jadi malah pas dia berusaha untuk mengambil itu malah kena pukulan malahan ya kan? Kena counter attack-nya. Nah, selama Nurul Fikri masih berdiri dia bakal habis, dipukulin terus. Dia mesti ngerubah game plan. Iya benar nih itu. Kena Harus lagi, berubah. kena lagi. Sementara Nurul Fikri nggak pernah ini Laude nggak pernah kena gitu. Kayak kalau kayak sama pasangan kan kalau salah aku lagi gitu kan. Sama ini kena lagi. aku lagi yang Sama ya. salah. Karena memang perempuan selalu benar. Iya sih ya. Oh, maju. Come. Keren. Come to papa. Nah, ini selama dia nggak bisa bawa ke bawah, udah bakal jadi samsak, dipukulin. Kita tahu ledakannya Laude gede banget, pukulannya tajam banget, speednya kenceng banget. Wih, tendangan putar tuh tadi tuh. Oh. Nah, dia kayak ngeledek gitu ya. Ini kayak ngeledek gitu. Laude kayak ngeledek ya. Keren, ini seru banget. Wow. Habis. Kita lihat. Muka Laude bersih banget. Dan stabil, kayak tenaganya utuh gitu. Sedangkan kita lihat Nurul Fikri tampak kecewa. Capean, cedera cukup banyak. Tapi Nurul Fikri membuktikan kalau dia masih bisa ngelanjutin sampai dia pantang akhir menyerah. ronde gitu kan.
dia punya stamina yang bagus, cuman kalah kecolongan banyak gitu. Mukanya Colongan terus sih. Oh, itu Kena, tadi masuk, iya, itu sempat taekwondo kena. dia banget ya. Sempat kena sekali ya. Nah, tapi nggak cukup, dia ngeluarin spinning kick itu kayak ngabisin tenaga gede banget sih. Ini bakal terjadi keputusan yang mutlak, ya kan? Juri memutuskan Biru. angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari Laude Abdul Haris, ini contender. Oh, congratulations Nah. buat Laude Abdul Haris. Ini nantinya bakal terjadi pertarungan yang seru antara Laude dengan Aib Saifuddin, di mana dua-duanya basicnya striker. Striker. Adu Ini lah, pukulan. panjang ini. Panjang, Ini aja panjang. Apalagi bisa jadi 5 ronde nanti. 5 ronde, karena itu kan 5 ronde nanti perebutan Iya, iya, sabuk. iya, iya. Oh,